Inilah sosok Satrio Piningit dalam ramalan Ronggo Warsito. Siapakah Satrio Piningit? Akhir-akhir ini di media cetak, elektronik, dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut memimpin Indonesia tahun 2024, yaitu sosok yang dihitam-hitamkan bisa membawa negeri ini keluar dari COVID-19 dan bangkit menjadi mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno. Dalam khasana budaya Jawa, dikenal tiga satria. Yang pertama, Satria Pinandito adalah tokoh panutan, pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual. Yang kedua, Satria Pinile, yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi petunjuk jalan di masa kegelapan. Yang ketiga, Satria Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabei Ronggo Warsito menulis sebuah ramalan tentang sosok Satria Piningit. Diceritakannya bahwa ada 7 nama Satria Piningit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan pengaruh Majapahit dulu. Meski dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satria Piningit, bisa jadi ketujuh nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Meskipun ketujuh nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda. Ketujuh nama Satrio yang diungkapkan oleh Ronggo Warsito itu mengandung makna yang tersembunyi, karena seperti biasa, para bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang satria satu persatu, seperti yang telah diramalkan. Namun terasa ada yang tidak pas, karena dengan begitu, setelah ketujuh satria telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin Nusantara ini. Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ketujuh satria itu sebagai satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. Yang pertama, Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro dilambangkan sebagai Satrio Kinunjuro, yaitu artinya adalah seorang yang berwatak satria, namun dalam proses pematangannya ia seperti dipenjara. Dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi, hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar, maka ia akan keluar dan membawa Nusantara Murwo Kuncoro terkenal ke seluruh jagat. Yang kedua, Satria Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Mukti Wibowo artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satria yang mempunyai watak yang mulia selayaknya seorang satria dan mempunyai kewibawaan. Namun selama masa Kinunjuro, ia sering kesandung kesampar, artinya selalu ada yang berusaha menjegal jalannya. Yang ketiga, Satrio Cinumbut Semula Atur. Cinumbut mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut semula atur, membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara. Mengapa memakai istilah Cinumbut? Karena telah dijelaskan bahwa sebelumnya ia tidak berangkat dari kalangan politikus atau pemerintahan, malah disembunyikan di tengah lingkungan rakyat biasa. Yang keempat, Satria Lelono Tanpa Ngrame. Lelono mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering bepergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah Tanpa Ngrame, maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, Satria Piningit Hamongtuo. Piningit merupakan penekanan dari kata Kinunjuro di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagaikan di penjara. Hamongtuo artinya Satrio ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan orang, agar rakyat Nusantara mempunyai jati diri yang kuat, namun tetap menghargai budaya lain walaupun tidak ikut budaya tersebut. Yang keenam, Satria Boyong Pambukaning Gapura. Boyong Pambukaning Gapura mempunyai makna satria ini kelak akan pindah dari tempat asalnya
untuk membuka Gapura. Namun kami rasa Gapura di sini mempunyai makna yang sangat luas. Bisa jadi Gapura ini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketujuh, Sadra Pinandito Sinisian Wahyu. Pinandito bermakna bahwa Sadra ini akan memimpin bangsanya. Sedangkan Sinisian Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin dan menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapat selama masa gemblangnya dulu. Jika digabungkan menjadi satu, maka kita bisa simak sosok Sadra Piningit itu sebagai berikut. Satrio adalah sosok manusia yang benar-benar menjaga hukum kehidupan, pandang berbuat kesalahan, pun jika telah bersalah pasti ditebusnya. Menjadi seorang satrio haruslah bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi alam sekitarnya, tidak memandang apa sukunya, agamanya, adat istiadatnya, hanya mementingkan kebaikan untuk seluruh alam, bisa menjadi pandu bagi bumi pertiwi, teladan bagi sesamanya. Dalam masa persiapan perjalanannya, ia mendapatkan pelajaran tentang kebijaksanaan dan hikmah kehidupan. Itu bagaikan di penjara, disembunyikan oleh waktu, mendapat perintah untuk diam, tidak boleh terlihat menonjol di lingkungan sekitarnya. Ia adalah seorang yang mempunyai kemuliaan dan kewibawaan karena mengalir darah para raja dari berbagai bangsa warisan dari leluhurnya, keturunan raja dari bangsa Cina, keturunan dari keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, keturunan dari Sriwijaya, keturunan dari Majapahit, dan mempunyai hubungan sangat erat dengan keluarga Pajajaran. Ia dibesarkan di suatu tempat, tanah yang mempunyai sejarah besar Nusantara. Namun ketika remaja, ia berkelana ke arah barat dari tempat asalnya, melakukan semua hal yang bisa melepaskan derita seseorang, tanpa mengharap pujian atau imbalan. Walaupun selama perjalanan itu, ia selalu dijegal oleh orang-orang yang iri terhadapnya, hingga akhirnya ia telah kembali ke tempat asalnya untuk menumbuh kembangkan budaya tempat ia dilahirkan, mengasuh pemuda-pemuda yang datang kepadanya, mengajarkan hakikat kehidupan, dan tetap menolong sesama tanpa pamrih apapun. Kepulangannya ini titik awal dari pelaksanaan tugas yang sesungguhnya, membuka gerbang impian rakyat akan hidup yang adil sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya, ia selalu berpedoman pada kebijaksanaan, tidak mau membeda-bedakan sesamanya, karena semua adalah makhluk Gusti yang Maha Pencipta. Lepas sudah semua atribut golongan-golongan, selama ia melaksanakan tugas untuk memakmurkan masyarakat di sekitarnya, kelak keberhasilannya bersamaan dengan kegagalan pemerintahan negara.